kesempatan tidak ada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis yang ke-79. Sebagaimana biasa, saya akan bacakan perawi sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kita ulangi sekali lagi. Idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Rawahu Ahmad, Ibnu Hibban, wa Tabrani, wa Hakim, wa Baihaqi. Ketika saya coba cek di Musnad Ahmad bin Hanbal dan di Al-Mustadrak ala Shahihain Imam Al-Hakim An-Nisaburi, dan juga Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani, dan Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi. Di riwayat beliau itu ada kronologisnya, ada dialog antara Nabi dengan salah seorang sahabat. Ya, kalau di buku yang kecil ini diambil simpelnya aja. Ya, hadisnya Nabi, perkataan Nabi aja. Padahal kalau kita lihat, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, itu ada dikatakan qala rajulun ya Rasulullah. Ya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, mal iman? Apa itu iman? Ya. Jadi ada pertanyaan. Kok bisa yang di sini? Ya, itu istilahnya kan karena diambil simpelnya, padahal hadis itu ada kronologisnya. Sebelum saya coba gali tentang isinya, siapa Abu Umamah Al-Bahili? Abu Umamah lebih kenal dengan kunyahnya Abu Umamah, jarang orang hafal tentang nama aslinya. Ya. Menurut catatan Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, bahwa nama asli Abu Umamah Al-Bahili adalah Sudai bin Ajlan. Siapa namanya? Sudai bin Ajlan. Ya, namanya ada yang bacanya Sudai, ada yang bacanya Sodai, tapi kalau saya baca Sudai bin Ajlan. Al-Bahili itu nama kabilah, Bahila. Ya, jadi nama kabilah. Jadi kalau di Arab itu ya menggunakan kabilah, dan biasanya kabilah itu berasal dari nama orang. Bahila itu namanya Malik bin Ya'sir bin Sa'ad bin Qais bin Ailan bin Mudor. Kalau ditarik-tarik sama, semuanya dari kalangan kaum Arab, ya, yang berujung nanti kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau Arab itu, ya, termasuk Nabi kita itu garis keturunannya dari Nabi Ismail. Nah, ini ada semacam isu nih yang dihembuskan menjelang Lebaran Haji kemarin. Katanya yang disembelih Nabi Ibrahim itu bukannya Ismail, tapi Ishak. Ya, Ishak.
Pertanyaannya ketika disebutkan anak semata ya, itu siapa yang lahir dulu? Ishak atau Ismail? Ismail yang lahir dulu. Jadi belum punya anak kecuali Ismail. Anak pertama Nabi Ibrahim ini Ismail. Memang ada riwayat sebagian mufassir yang seperti Imam Tabari dan tafsirnya mengatakan ada riwayat yang jelas Ishak itu Ibnu Gabe yang sebelah lebih, tapi ini sangat jauh. Ya, kenapa? Tidak sesuai fakta sejarah. Ya, kalau dibuat-buat. Ya. Padahal kalau dilihat karena peristiwa penyembelihan itu, ya. Dan kronologisnya kita lihat mimpinya Nabi Ibrahim ketika dia di Al-Quran. Saya tahu nih, kalau ada orang ngomong begitu, berarti ada upaya ingin membela mana? Bani Israil. Jangan-jangan yang disembelih itu bukan Nabi Ismail. Ya. Padahal kalau lihat sejarahnya Nabi Ismail itu yang disembelih Nabi Ibrahim. Jadi kemudian ayah anda Nabi juga Nabi. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib tadi itu mau disembelih. Gara-gara nazarnya kakeknya bernama Abdul Muttalib dan akhirnya jatuh ya untuk dikorbankan itu ayahnya Nabi, dan terakhir akhirnya dibebaskan dengan cara dia bernazar setiap bebas namanya dengan 10 ekor unta sampai 10 kali jadi 100. Itulah sebabnya kenapa satu nyawa itu dendanya diatnya 100 ekor unta. Nyawa kita dalam agama kita itu dihargai 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta, satu untanya yang seperti limosin itu harganya 50 juta, berapa? Jadi bukan hanya sapi aja yang limosin, Pak. Unta juga ada yang limosin, Pak. Ya kalau mau dihargai 50 juta berapa? Kali 100. Berapa tuh? 5 miliar. Iya. Jadi mahal ya. Kita itu mahal. Nah, kalau kita mikir ke situ ya. Jadi ini harus tahu ada isu-isu yang saya udah kaji tentang itu dulu waktu saya masih kuliah. Memang ada riwayat, tapi riwayat yang mengatakan Ishak sebagai sembelihan Nabi Ibrahim itu jauh. Karena yang pertama anak sematawayang Nabi Ibrahim adalah Ismail, dan kronologis mimpi ya, yang ini arat bahuka ya, dalam Al-Quran itu siapa? Ismail. If al-matubba satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu jawaban Nabi Ismail. Baik. Kembali kepada Abu Umamah. Abu Umamah ini ya memang tidak banyak data, tapi yang jelas beliau ini termasuk sahabat Nabi yang gemar belajar, mendengarkan hadis dari Nabi, dan kemudian terakhir ketika Nabi wafat beliau pindah ke Mesir, kemudian pindah ke Hamas. Hamas itu sekarang Suriah, yang sekarang masih ada nama Hamas. Ya. Ada kacang Arab, kacang Arab yang terbaik dari Suriah, bukan dari Saudi. Saudi itu gak nanam. Yang terbaik itu dari Hamas, makanya kacang Hamas namanya, kacang Arab. Kita kan namanya kacang Arab, tapi kalau di Mesir itu kacang humus namanya. Humus itu nama tempat. Itu yang saya tahu. Ya. Dan beliau akhirnya meninggal di Hamas itu di Suriah, ya, dan termasuk orang yang banyak mendengarkan hadis dari Nabi, terutama orang-orang Syam, orang-orang di sekitar Palestina, Suriah, dan seterusnya itu banyak mengambil hadis dari Abu Umamah. Dan beliau wafat pada tahun 81, hari Muharram 86, dan sahabat Nabi yang terakhir meninggal dia di daerah Syam. Nah, kita kembali ke hadis. Di dalam riwayat Ahmad ya, dikatakan qala Rasulullah mal iman. Ya Rasulullah, apa itu iman? Ada pertanyaan. Qala ya, ketika ditanya Nabi cukup memberi sesuatu yang sangat simpel, tapi bisa dirasakan. Coba kita telisik ya jawaban Nabi. Apa sih Nabi itu iman? Nabi nggak
mengatakan begini, iman itu at-tasdiqu bil qalbi bima jaa bihi Rasulullah SAW innallaha ta'ala itu, yaitu meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dari Allah. Enggak gitu. Tapi Nabi dengan memberikan satu definisi, ini adalah menandakan Nabi itu seorang psikolog. Coba beliau mengatakan begini, idza sarratka hasanatuka. Kalau kamu berbuat kebaikan dan kamu senang, gembira, berbuat kebaikan. Kalau kamu berbuat kebaikan, kamu gembira, wasa'atka sayi'atuka, dan kamu ketika berbuat jahat, berbuat keliru, kamu merasa resah, merasa gelisah, fa anta mu'min, maka kamu orang beriman. Itu jawaban seorang psikolog. Jadi kamu menggunakan definisi iman itu percaya kepada Allah, dan apa lagi? Ada para malaikatnya, apa lagi? Percaya kepada Rasul, kitab-kitabnya, apa lagi? Hari kiamat, hari akhir, dan qadar. Pertanyaannya kok bisa beda? Kadang Nabi ditanya tentang iman, itu rukun iman yang 6, kok ini ditanya jawabannya kayak gini? Tambah satu lagi. Sebetulnya ada dua jawaban. Yang pertama, ini pertanyaan seorang sahabat ini sebetulnya ditanya itu tanda, alamat, gitu loh. Apa sih ciri-ciri orang beriman itu? Karena kalau bicara beriman kepada Allah, itu kan abstrak, Pak. Ya enggak? Abstrak enggak? Anda bisa menilai orang beriman kepada Allah. Sulit, Pak. Orang yang kelihatan setelah lahir, ya, dia itu mungkin sholat. Pertanyaannya, apakah ketika dia sholat, dia yakin dengan sholatnya, beriman kepada Allah? Tidak semua. Buktinya munafik beriman? Munafik beriman? Hah? Kok munafik beriman? Iya. Munafik enggak beriman, Pak. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Tapi sholat orang munafik. Sholat. Puasa enggak mereka? Puasa. Ini jadi sesuatu yang makanya Nabi tidak menjawab yang abstrak, tapi beliau memberitahu tandanya. Ini bisa dirasakan. Kenapa? Kalau tadi mengatakan beriman kepada Allah itu adalah iman, terus beriman malaikat, bla 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 sampai terakhir, ini agak abstrak atau susah. Bisa disebutkan dengan lisan, nanti sama dengan munafik, ya kan? Sama. Tapi yang benar-benar membedakan kalian beriman, nah ini, idza sarratka hasanatuka. Kalau kamu berbuat kebaikan dan kamu gembira, senang, hatimu menjadi lapang, hatimu menjadi tentram. Wasa'atka sayi'atuka, dan ketika kamu berbuat salah, kamu menjadi, hatimu ini menjadi apa? Galau, resah, tidak tenang, maka kamu ini beriman. Gampang apa susah jawaban begitu? Gampang sebetulnya, karena kalau ukurnya masing-masing. Artinya begini kata Nabi, kalau kamu berbuat kebaikan, kamu merasa nggak suka, berarti udah, kamu nggak beriman. Iya. Kalau kamu berbuat kebaikan karena ada dibuat-buat, bukan karena kamu suka dengan kebaikan itu, belum. Itulah yang membedakan orang yang benar-benar iman dengan orang munafik. Sebetulnya Nabi tahu, karena dalam konteksnya hadis Jibril itu datang menyerupai manusia, datang ke masjid, kemudian tiba-tiba langsung duduk depan Nabi, ya. Kemudian bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil apa?
anil ihsan. Terus akhbirni anis sa'ah, dia tahu tentang hari kiamat. Nabi jawab, bla bla bla. Namanya Islam, rukun Islam yang 5. Namanya rukun iman yang 6. Ya. Dan ini bisa dilakukan semua orang, ya kan? Karena sifatnya yang Islam ini fisik. Orang lagi pakai sarung, berwudu, sholat, sholat, puasa. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika dia sholat dia suka atau tidak? Dia menyenangi atau tidak? Atau ada rasa terpaksa? Itu pertanyaannya. Kalau kita sholat mesti ada perasaan terpaksa. Kalau kita puasa masih ada perasaan terpaksa. Kita tidak sumringah, kita tidak suka. Datanglah bulan Ramadan, udah tidak bisa merokok lagi. Nah, ini musibah. Kita belum beriman. Gitu. Bisa dipahami? Itu maksud Nabi. Kalau kalian melakukan ya ibadah itu kebaikan. Sholat, puasa, zakat, haji, dan semua yang kita agama, dan kalian dengan senang hati melakukannya karena kalian cinta itu tanda beriman. Dan juga apabila kalian menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, ya, dengan begitu gigih untuk menjauhi, kenapa? Karena tahu perbuatan itu tidak baik. Kenapa? Karena kalau berbuat itu maka hatinya merasa berdosa, bersalah, merasa galau, resah. Beriman. Sangat sederhana. Makanya ketika suatu saat Nabi pernah ditanya, pernah diminta, ya Rasul, coba kasih satu wasiat saja, gimana ya supaya menghadapi hidup ini. Ada satu yang mirip hadis itu. Da'ma yuribukan ila ma la yuribukan. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang membuatmu yakin. Kenapa? Karena keraguan itu menandakan sesuatu itu ada masalah. Ya kan? Pastilah Pak. Kalau orang itu melihat kebaikan dan itu memang baik, itu nggak akan ragu. Tapi kalau dia itu melihat sesuatu yang ragu, berarti hal itu ada masalah. Ya. Jadi jangan berkata begini, kita ragu mau sholat, jangan sholat, kalau itu bukan ragu, itu setan lagi mudah. Ya Pak ya. Tapi kalau bicara masalah ini uang ini halal apa haram ya? Boleh apa enggak ya? Tidak ada masalah. Kata Nabi, kalau kalian mendapatkan itu, nggak tahu jawabannya mana, apakah halal atau haram, lebih baik tinggalkan, itu lebih aman. Itulah yang diambil oleh Imam Malik, kata beliau, keluar dari perdebatan para ulama itu lebih bagus. Enggak kan? Ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang ini haram, udah tinggalin aja. Kalau saya begitu. Contohnya apa? Rokok dan contohnya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Kalau saya pribadi tinggalin aja. Masalahnya mau kan tinggalin? Jadi ashabul hudud ini perlu dilihat juga gitu. Ya. Saya tidak ya, istilahnya contoh itu, ya artinya lihat. Silakan. Kata Imam Abdurrahman Al-Manawi ketika beliau menjelaskan idza sarratka ay afrahatka wa a'jabatka, apabila kamu dibuatnya senang, kamu dibuatnya bahagia, ya. Wa aslu sulur ladza fil qalbi, yang namanya bahagia itu adalah perbuatan hati. Indah usul naf'in atau tawakkur. Kenapa? Karena bisa jadi itu ada manfaatnya. Kenapa? Bisa jadi itu bisa bermanfaat bagi orang dan bagi dirinya sendiri dan juga mendatangkan pahala.
Tapi yang terpenting kata Imam Abdul Al-Manawi, rasa bahagia ketika melakukan kebaikan itu adalah didasari bahwa kita patuh kepada perintah Allah. Ketika kita sedih melakukan kejahatan karena kita merasakan kita telah melanggar apa? Larangan Allah. Ini bicara pada tingkat tinggi sebetulnya. Meskipun Nabi menjawab sangat simpel. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dilanjutkan, faqala ya Rasulullah, famal ismu? Kalau begitu ya Rasulullah, dosa itu apa? Kalau engkau mengatakan iman itu tadi, kalau kamu berbuat kebaikan, kamu merasa hatimu lapang, kamu bahagia, kamu senang. Dan apabila berbuat buruk, kamu itu galau, resah dan seterusnya, berarti kamu beriman. Nah sekarang dosa itu apa Rasul? Nabi pun menjawab sesuatu yang apa tadi? Sifatnya psikologis kejiwaan. Idza haka fi sadrika, kalau dadamu sempit setelah melakukan sesuatu itu, berarti sesuatu itu berdosa. Syai'un fadak, kalau sesuatu itu membuat dadamu sempit, mendadak membuat kamu itu resah, itu sesuatu itu dosa. Jadi orang-orang ahli kejiwaan ketika melihat kejadian di luar negeri sana, ketika ada satu aksi teror ya, ada seorang anak muda masuk ke ruang TK di Amerika, memberondong kan, buruknya mati, anak-anak kecil mati, dan apa yang terjadi kemudian? Pelakunya ngapain? Bunuh diri karena saya yakin hati kecilnya itu muncul. Kamu berbuat jahat banget ya. Nggak kuat menerima rasa bersalah, akhirnya memutuskan bunuh diri. Itu Pak. Ya. Dan banyak kejadian itu Pak. Ada di kita, jangan jauh-jauh. Ada satu keluarga, seorang ibu tega dia meracuni anak-anaknya karena merasa bersalah, tidak mampu memberi kehidupan yang layak. Ketika dia lihat anaknya menggelepar, saya mati, saya juga sepatutnya. Cuman apesnya anaknya mati beneran, dia nggak mati. Dia tersiksa, masuk rumah sakit, nggak punya duit, tambah parah. Nah ini jadi dengan apa yang Nabi sampaikan ini, kita bisa mengukur sesuatu untuk mengukur iman. Ya, kalau dikatakan iman itu rukun iman ada 6, 1, 2, 3 sampai 6. Nah itu lewat lisan saja. Tapi kalau kamu ingin tahu secara praktisnya, itu tidak diukur. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tanya, ya, manusia kita suka manis nggak? Makanan manis? Suka ya? Senang nggak ketika makan makanan manis? Senang nggak? Senang. Makanan pahit nggak suka? Ya kenapa? Gak enak lah. Ya. Secara logika, kira-kira Anda melihat orang yang makan pahit terus-menerus dan dia tahu itu pahit gak enak, itu gimana kesimpulannya? Dia nggak mau manis gitu. Nah, ini contoh aja, nah, bisa aja nih orang ini nggak normal nih. Yang lainnya suka manis kok ini enggak. Ya bukan bicara diabetes atau enggak, ini bicara sesuatu yang sederhana. Sama juga kalau manusia sudah tahu berbuat kebaikan itu akan menenangkan hati, kok mesti milih berbuat buruk yang menyusahkan hati? Benar nggak orang itu? Kan gitu logikanya. Artinya kalau ada orang senang berbuat jahat, kok iso gitu? Iya, dia udah tahu kalau berbuat kejahatan itu pasti nggak tenang, habis melakukan nggak tenang. Contohnya orang yang berbohong, tenang nggak hatinya? Tadi bohong dia sama istrinya. Pak pulang dari mana? Pulang dari warung, dari kantor. Ngomong dari kantor,
nggak sesuai fakta dari warung, itu dia merasa biasa aja atau ada salah? Kalau dia merasa tidak ada apa-apa, udah hilang gimana itu? Mohon maaf, kalau orang udah dia bohong begitu, biasa aja, nggak ada sesuatu apapun di hatinya mengganjal, udah hilang gimana? Kalau lihat dari hadis Nabi. Tapi kalau dia ada berasa, saya bohong sama istri saya, kayaknya nggak enak. Nah, tergantung kemudian kuat nggak dia, ya, untuk bisa melawan ini. Kalau dia ternyata ya nggak kuat, maka untuk menutupi kebohongan pertama, dia melakukan kebohongan yang kedua, ya kan? Ya. Selalu begitu, Pak. Ya. Maka dari itu ini yang disampaikan Nabi ini luar biasa, bahwa tolak ukur keimanan itu bisa kita lihat dari perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita melakukan sholat karena senang hati, kalau kita melakukan puasa dengan senang hati, ketika kita membantu orang susah karena senang hati, ya, apabila kita menolong orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita senang hati, tidak ada yang lain-lain, maka itu ada tanda iman. Sebaliknya juga, kalau kita tidak merasa galau ketika berbuat kejahatan, itu tanda kita masih beriman. Tapi kalau dia berbuat kejahatan, nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ada efek apa-apa, nah udah, itu alamat dia gimana sudah hilang. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan, silakan kalau ada yang ingin berdiskusi ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Sambungin aja. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo. Pak Ustaz, apa ada orang yang 100% beriman? Kita tahu iman dari naik turun. Jadi kalau orang